Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 Komunikasi Bisnis. Di sini kita ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devana Nafisa dengan NIM terakhir 055. Saya Khairatul Munadia dengan NIM 133. Saya Simpati Matunisa dengan NIM terakhir 123. Saya Sekarasri dengan NIM terakhir 248. Saya Hilda Felicia Siregar dengan NIM terakhir 1. Baik, selanjutnya kepada Khairatul Munadia dipersilakan untuk share screen. Gambaran umum perusahaan. Identitas perusahaan PT Frisian Flag Indonesia. PT Frisian Flag Indonesia terletak di Jalan Raya Bogor, kilometer 5, Pasar Rebo, Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini terletak di tengah-tengah kota Jakarta Timur, merupakan sebuah perusahaan sekaligus pabrik yang memproduksi susu. PT Frisian Flag Indonesia merupakan sebuah anak perusahaan yang memiliki pusat di Belanda di bawah pengawasan perusahaan bernama Royal Frisian Land Food dan berkantor di Meppel, Belanda. Pada tahun 1922, PT Frisian Flag Indonesia pertama kali mengimpor produk susu dengan merek Fris Flag. Produk tersebut diimpor dari kooperatif Condens Fabrik Friesland yang telah menjadi keluarga besar Friesland Campina. Friesland Campina adalah koperasi susu terbesar di dunia yang berpusat di Belanda dan memiliki 12.707 anggota peternak yang tersebar di negara, yaitu Belanda dan Jerman. Selain itu, juga memiliki karyawan sekitar 23.675 orang yang bekerja di 100 perusahaan di seluruh dunia. 2. Latar belakang pendirian PT Frisian Flag Indonesia. Bermula dari tahun 1922, di mana susu kental manis dari produk susu Frisian Flag pertama kali diekspor oleh Koperasi Peternak Susu Belanda, yaitu The Cooperative Condens Fabrik Friesland atau CCF, atau pabrik susu kental manis Friesland ke Hindia Belanda termasuk Batavia, Indonesia. Rasanya yang lezat membuat susu kental manis disebut hangat oleh masyarakat Indonesia yang saat itu telah dikenal dengan Batavia. Untuk memudahkan diterima oleh pasar dan masyarakat, produk ini kemudian dikenal dengan nama susu Jap Bendera. Dan brand inilah yang kemudian menjadi hit serta menjadi semacam ikon setiap produk susu yang saat itu hadir di Indonesia. Selanjutnya ada struktur organisasi PT Frisian Flag Indonesia. Yang pertama ada Managing Director, berfungsi mengendalikan, mengarahkan, dan mengatur keseluruhan fungsi pada PT Frisian Flag Indonesia, termasuk operation, marketing sales, financial and administration, dan human research and general affairs. Selanjutnya, di bawahnya ada Marketing Director, berfungsi mengendalikan, mengarahkan, dan mengatur fungsi pemasaran pada PT Frisian Flag Indonesia, termasuk pengembangan produk baru, penelitian, dan layanan, serta brand management. Kemudian ada Sales Director yang mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan fungsi penjualan pada perusahaan, termasuk General Trade, Modern Trade, dan Trade Marketing. Ada Financial and Administration Director, mengarahkan, mengendalikan, dan mengatur fungsi keuangan dan administrasi pada PT Frisian Flag Indonesia, termasuk keuangan, akuntansi, audit internal, dan teknologi informasi. Dan yang terakhir ada Human Research and General Affairs Director, yang berfungsi untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengatur fungsi Human Research and General Affairs termasuk recruitment, personnel, training and development, payroll and benefit, public relation and legal, dan system support. Lalu ada laporan kinerja selama 3 bulan terakhir. PT Frisian Flag Indonesia wilayah Jawa Barat secara keseluruhan terjadi penurunan yang diakibatkan kurang jelinya pimpinan perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pelaksanaan program promosi yang masih cenderung subjektif. Demikian juga program transfer cenderung hanya pengisian tempat dan perputaran saja, tanpa melihat minat dan kemampuan karyawan.
sedangkan program demosi hanya mengacu kepada kesalahan yang dilakukan oleh karyawan, namun tidak bersifat fatal, karena yang berdampak fatal, misalnya penipuan, ketidakjujuran, langsung dipecat dengan tidak terhormat. Berkaitan dengan aspek prestasi kerja, maka tidak akan terlepas dari kemampuan yang dimiliki karyawan. Selanjutnya ada evaluasi bisnis PT Frisian Flag. Kelebihannya yang pertama, memiliki peternakan sendiri sehingga memiliki bahan baku yang berkualitas. Yang kedua, produk yang dihasilkan dapat dikonsumsi dari berbagai umur dan juga tersedia susu untuk kebutuhan ibu hamil. Yang ketiga, kualitas SDM yang selalu berkembang dengan adanya training yang selalu diadakan pada waktu tertentu. Yang keempat, mempunyai beragam kegiatan yang dibentuk oleh CSR seperti pengembangan kemasyarakatan, pembinaan peternakan, sapi, ketahanan gizi, dan program berkelanjutan. Yang kelima, mengadakan event di berbagai kota dengan tim yang profesional dan kuat. Yang terakhir, produk lebih mudah dipasarkan dan merupakan salah satu produk yang dicari banyak orang karena kualitasnya. Kemudian ada kelemahannya. Yang pertama, kurangnya motivasi terhadap varian rasa susu sehingga konsumen bosan untuk mengkonsumsi tiap hari. Yang kedua, kandungan gula yang cukup tinggi sehingga banyak yang menghindari untuk mengkonsumsinya. Yang ketiga, harga susu yang ditawarkan cukup mahal dibanding dengan merek susu lain walaupun dengan kualitas dan manfaat yang didapatkan. Selanjutnya adalah hambatan yang dihadapi oleh PT Frisian Flag. Yang pertama adalah karyawan memberikan dokumen klaim yang tidak tepat pada waktunya. Yang kedua, karyawan tidak melampirkan bukti transaksi dan dokumen pendukung secara lengkap. Yang ketiga, dokumen yang diberikan kepada divisi expense claim tidak tersusun rapi. Dan yang terakhir, terdapat bukti transaksi ganda pada dokumen pengajuan klaim dan adanya karyawan yang belum mengetahui proses pengajuan klaim melalui mobile expense. Selanjutnya adalah solusi yang dilakukan oleh PT Frisian Flag dalam mengatasi masalah. Yang pertama adalah mempelajari dan memahami alur dari pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kedua, membuat catatan tersendiri dari setiap penjelasan divisi expense claim. Yang ketiga, menanyakan kepada divisi expense claim pekerjaan yang sulit dipahami. Selanjutnya adalah cara divisi expense claim untuk mengatasi kendala. Yang pertama adalah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan proses klaim. Yang kedua, melakukan sosialisasi mengenai pengajuan klaim dengan menggunakan mobile expense. Yang ketiga, memberikan sanksi kepada karyawan yang mengajukan klaim dan memberikan dokumen tidak tepat waktu. Selanjutnya ada rencana PT Frisian Flag dalam pengembangan usaha. Rencana yang akan dilakukan PT Frisian Flag Indonesia untuk mengembangkan organisasi atau perusahaannya adalah dengan cara pengadaan program dan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produksi susu yang dimilikinya. Salah satu proyek yang sedang dilakukan oleh PT Frisian Flag Indonesia untuk meningkatkan kualitas susu yang berasal dari peternak lokal Indonesia adalah dengan meluncurkan Milk Collection Point 2015 di Los Cimaung, Pangalengan dengan sistem otomatisasi digital pertama di Indonesia. Proyek ini berupaya untuk meningkatkan kualitas susu dengan meminimalisasi total plate count atau TPC. Proyek ini dinaungi oleh FDOV Project Indonesia. FDOV Project Indonesia adalah sebuah kerjasama yang masih berjalan antara FFI atau Royal Friesland Campina, Koperasi Peternak Sapi Bandung Selatan atau KPBS Pangalengan, Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara Lembang atau KPSBU, The Friesian, DLO World, Agritera, dan pemerintah Belanda. Kesimpulan, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI merupakan salah satu industri pangan yang bergerak di bidang pengolahan susu di Indonesia di bawah lisensi Royal Friesland Campina, Belanda. Sejak tahun 1922, PT Frisian Flag Indonesia memenuhi gizi masyarakat Indonesia dengan merek susu Fresh Flag atau yang lebih dikenal dengan susu bendera yang diimpor dari kooperatif Kondenfabrik Friesen di Belanda. Saat ini kooperatif Kondenfabrik
Friesland berubah nama menjadi Royal Friesland Food. PT Friesian Flag Indonesia merupakan ahli nutrisi susu bertaraf internasional dengan memproduksi dan memasarkan berbagai jenis produk, yaitu susu bubuk, susu cair, siap minum, dan susu kental manis. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 mata kuliah komunikasi bisnis. Ini mempresentasikan